Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa huwal alimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Turki yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama mempertahankan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mempertahankan iman, Islam dan takwa ini, insya Allah bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita mengakui manusia itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah. Siapapun orangnya, kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab la yaqulunallah. Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi ini. Jadi sejatinya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mengakui bahwa Allah wa ta'ala. Hanya saja orang itu tidak menyebut yang menyebut penggerak utama, dan ada yang menyebut yang ada di sana. Sebenarnya semua itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ada orang komunis mengaku tidak ada Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, tapi hati nuraninya pasti mengakui bahwa Allah itu ada. Satu contoh umpamanya, kalau ada orang itu naik pesawat, mungkin kita tidak bisa membayangkan kalau terjadi kecelakaan. Yang kita bayangkan adalah enaknya saja. Ketika kita naik pesawat kemudian ada musibah di atas, umpamanya anginnya kencang, udaranya kencang, atau tidak ada udara sehingga pesawat itu jatuh dan kadang-kadang oleng. Semua yang ada di pesawat, baik itu orang Islam atau orang yang enggak Islam, dia memohon kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta untuk minta selamat. Walaupun orang Kristen umpamanya ya mengakui ada Zat yang bisa menyelamatkan. Kalau orang Islam juga mengakui ada Zat yang menyelamatkan. Kalau kita menyebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau umpamanya ada orang itu naik jembatan kemudian datang angin yang lebat, angin yang kuat. Mereka dalam hatinya pasti minta tolong, dan yang dimintai tolong itu adalah
Allah yang maha menyelamatkan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi karena Allah itu yang menciptakan kita, tidak bisa dipungkiri bahwa dhamir atau hati kita mengakui bahwa Allah lah yang segala-galanya. Maka di dalam surat Al-Ikhlas Allah mengatakan Allahus Somad. Allah itulah tempat kita meminta, tempat kita mengeluh, tempat kita mengadu, dan tempat kita segala-galanya untuk kebutuhan kita. Jangan sampai keyakinan itu hilang. Jangan sampai kita menduakan Allah, memusyrikkan Allah, menganggap selain Allah itu bisa menolong. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat, kita pasti mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita. Ketika kita kerja kemudian dapat uang, alhamdulillah. Ketika kita kerja kemudian kita selamat sehat, kita juga mengatakan alhamdulillah. Karena sejatinya semuanya itu adalah milik Allah. Dan kita semua, apa yang kita miliki, ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada musibah, kita mesti mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Jadi diri kita, apa yang kita miliki, ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, sebenarnya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu semua milik Allah, titipan Allah, kenapa kita kadang-kadang berat untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan kita? Kenapa kita kadang-kadang berat untuk menolong saudara kita yang membutuhkan kita? Toh itu semua adalah milik Allah, titipan Allah. Ibarat tukang parkir, dia itu adalah dititipi mobil yang bagus-bagus, yang mewah-mewah, itu titipan semua. Dan ketika orang yang menitipkan itu diambil yang punya, maka juru parkir tidak akan kecewa dan tidak akan melarang, karena itu adalah titipan orang yang punya mobil itu. Juga sama dengan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali kepada Allah itu tidak hanya sekedar kembali, tapi kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam ayat yang saya baca tadi, dalam pembukaan mukadimah, Allah itu menciptakan kita dari yang lemah. Kita lahir dari perut ibu kita nggak bisa apa-apa. Mulut kita pun tidak bisa berbicara, mata kita pun tidak bisa melihat, telinga kita pun tidak bisa mendengar. Kemudian Allah pertama adalah memberi kepada kita adalah pendengaran, bukan penglihatan. Sehingga si bayi yang masih lemah itu sudah mampu membedakan mana suara ibunya, mana suara bapaknya, mana suara saudaranya. Setelah telinga kita bisa berfungsi, kemudian Allah memberikan tambahan rezeki, mata kita bisa melihat. Setelah mata kita melihat, kemudian hati kita hidup. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Tetapi kalau orang itu mau diambil oleh Allah, maka yang diambil dulu adalah hatinya. Hatinya dicabut oleh Allah, sudah nggak mempunyai, nggak bisa punya berpikir, nggak bisa mempunyai perasaan. Kemudian mata kita pun diambil oleh Allah, sudah menjadi tidak bisa melihat lagi. Kemudian mulut kita pun tidak bisa lagi berbicara, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita ditanya siapa sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi, semua orang pasti mengatakan la yaqulunallah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada minggu-minggu yang telah lalu telah saya sampaikan tentang ibadah sholat al-Aidaini adalah sholat kedua hari raya. Apa hukumnya? Hukmuha wa waktuha. Sholatul Aidaini al-fitr wal adha. Jadi sholat id itu ada dua, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Sunnatun muakkadatun. Hukum daripada sholat idul fitri dan idul adha adalah sunnat muakkad kal wajibi, seperti wajib. Betapa atau sholat idul adha kita hanya mengalami setahun sekali. Sekali idul fitri dan sekali idul adha. Itulah hari raya, hari kebesaran kita semua, menunjukkan bagaimana syiar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melaksanakan sholat idul fitri dan sholat idul adha. Amarallahu ta'ala biya fi, bahwa sholat idul fitri atau idul adha, laksanakan sholat idul fitri atau idul adha, yaitu firman Allah, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inilah ayat yang menjadi alasan perintah Allah kepada hambanya, kepada kita semua untuk melaksanakan sholat idul adha. Inna a'tainaka, sesungguhnya kata Allah, saya telah memberimu Muhammad al-kautsar, yaitu rezeki yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah korbanmu. Memang kadang-kadang kita itu sangat berat untuk berkorban. Kalau kita menggambarkan bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim kepingin mempunyai anak, kepingin mempunyai keturunan. Setelah anaknya itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim pun ragu-ragu, apa ya betul Allah itu memerintahkan untuk menyembelih anak? Itulah balaun adim, ujian yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Mungkin kalau kita manusia biasa diperintah untuk menyembelih anak, pasti orang yang memerintah itu kita kata-katain, gila kamu ya, masa anak disuruh menyembelih, disuruh memotong. Tapi si anak ini juga ketika Nabi Ibrahim memberitahu kepada Ismail anaknya, wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyembelih kamu. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya kita selaku anak kemudian orang tua memberitahu kita akan dipotong, akan disembelih, pasti kita menolak terhadap perintah pemberian tahu ayah kepada anaknya. Tapi bagaimana Ismail? Dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, if'al, kerjakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan sebuah kesabaran. Coba anak sekecil itu ditawari, diberitahu mau disembelih, silakan sembelih saya, karena itu adalah perintah Tuhanmu, itu adalah perintah Allah, ikutilah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau kita kadang-kadang kita punya diperintahkan oleh Allah, wanhar, sembelilah korban,
Kita kadang-kadang sangat berat sekali untuk mengeluarkan uang kita untuk berkorban. Maka alhamdulillah kalau kita melihat di Paciran itu sudah disiasati, ada kepanitiaan yang ketika korban itu ada yang mau berjalan. Artinya apa? Membuat kelompok. Satu sapi adalah untuk 7 orang. Sekarang kalau kita tentukan harga sapi berapa, umpamanya harga sapi 7 juta, berarti masing-masing orang itu membayar 1 juta. Itu dibayar tiap hari, dicicil tiap hari. Ada yang narii, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000. Yang penting nanti akhirnya terkumpul uang 1 juta. Ini usaha-usaha supaya orang-orang itu bisa ikut berkorban. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, juga firman Allah yang mendasari perintah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasholla. Sungguh bahagia orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Mensucikan apa? Dirinya dari kotoran-kotoran, baik kotoran syirik maupun kotoran-kotoran zahir. Itu adalah aflah, orang yang berbahagia. Ukuran kita untuk melihat apakah orang itu bersih apa tidak, yang menjadi standar adalah toilet atau kamar mandi. Kalau orang itu toiletnya atau kamar mandinya bersih, pasti yang lain itu bersih. Tapi kalau di kamar mandi itu jorok, kotor, bau, itu pasti rumahnya itu nggak akan bersih. Jadi orang itu bisa melihat sebagai ukuran apakah orang itu bersih atau tidak, kita adalah melihat di kamar mandi. Oleh karena itu, kalau kita sudah terbiasa membersihkan kamar mandi kita, maka kita akan lebih membersihkan kepada rumah kita, akan lebih membersihkan kamar kita, akan lebih membersihkan masjid kita dan sebagainya dan sebagainya. Wa dzakara isma rabbih fashollah. Kemudian dia menyebut nama Allah, lalu dia melaksanakan sholat. Jadi fasholli ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Bisa sholat Idul Fitri, bisa sholat Idul Adha. Fa'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wadhaba 'alaiha wa amara biha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa wadhaba 'alaiha, dan sudah terbiasa Rasulullah untuk melakukan sholat kedua hari raya. Wa amara biha, dan beliau pun memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat. Wa akhrajalaha hatta an-nisa wasibyan, dan orang yang melaksanakan sholat itu yang keluar tidak hanya kewajiban bagi orang laki-laki saja, tapi juga orang-orang perempuan. Bahkan dalam satu hadis yang lain dikatakan bahwa walaupun wanita itu dalam keadaan haid, masih diharapkan bisa hadir ke lapangan untuk menyaksikan atau ikut bersama-sama orang yang sedang sholat. Kenapa? Waya sya'iratun min sya'airil Islam, karena itu adalah merupakan syiar-syiar Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Wa madharum min madhahir allati yatajalla fiha al-iman wat taqwa. Dan dengan adanya kedatangan kita untuk melaksanakan sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah pelambang syiar-syiar Allah sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu seyogyanya lah
kita berusaha untuk melaksanakan sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ma yambaghi laha min adabin, apa yang harus dilakukan, tata cara adab kalau kita ingin pergi sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Bukan mandi biasa, tetapi mandi sekujur badan, mulai dari kepala sampai kepada kaki. Al-ghuslu wat-tatayyub, dan kita berwangi-wangian, khususnya adalah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, kalau wangi-wangian akan menimbulkan fitnah, maka tidak disunatkan bagi wanita untuk berwangi-wangian. Wal lubsul jamil minas siap, dan memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Jadi bukan pakaian terbaru, tapi pakaian terbaik. Mungkin ada orang itu ketika hari raya tidak mampu membeli pakaian yang baru, tetapi punya pakaian di almari, pilih pakaian yang ajwad, pakaian yang terbaru yang kita miliki, pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nggak usah kita beli, tapi al-ajwad adalah yang terbaik. Liqauli Anas radhiyallahu an, berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu an, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini, Rasulullah memerintahkan kepada kita dalam sholat hari raya, annal bisa, hendaklah kita memakai ajwada manajitu, yang terbaik apa yang kita miliki, pakaian kita. Jadi yang terbaik, bukan yang terbaru. Wa anta tatayyaba, dan Rasulullah itu memerintahkan kepada kita, hendaklah kita itu berwangi-wangian, tatayyub bi ajwada, wa antadakha bi'asamin manajitu, dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berkorban yang mempunyai nilai bi'as manajitu, yaitu nilai yang tinggi. Jadi kita itu kalau berkorban jangan pilih yang jelek, jangan pilih yang kurus, jangan pilih yang jempor, yang sempor, yang kakinya pincang, jangan, yang sungguhnya putus, jangan. Tapi pilihlah korban itu adalah binatang yang terbaik yang kita miliki, yang kita punyai. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu burdatan, bahwasanya ketika Idul Fitri Rasulullah itu memakai pakaian burdah. Pakaian burdah itu adalah pakaian yang terbaik, yang kain dari burdah yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khibratan fi kulli aidin, yaitu dipakai ketika beliau itu melaksanakan sholat id. Yang kedua, adab daripada orang yang mau pergi, al-aklu, makan, qoblal khuruji ila sholati Idul Fitri. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Idul Fitri, sebelum kita sholat maka kita makan dulu. Jadi kalau kita ingin berangkat sholat Idul Fitri, kita makan dulu sebelum kita keluar untuk sholat. Jangan sampai kita itu masih puasa, karena puasa pada hari raya itu hukumnya adalah haram. Wal aklu min kibadil adhiyah ba'da sholat fi Idul Adha. Tetapi kalau kita ingin melaksanakan sholat Idul Adha
itu tidak disunatkan untuk makan, tetapi kita langsung ke lapangan, nanti makannya ketika kita menyembelih korban ba'da sholat, setelah sholat. Jadi sebelum kita keluar untuk sholat Idul Fitri kita makan dulu, tetapi kalau kita keluar sholat Idul Adha kita nggak usah makan dulu. Ini maksudnya apa? Bahwa sholat Idul Fitri itu lebih siang daripada sholat Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Fitri makan dulu. Kalau Idul Adha lebih pagi karena tidak ada makan yang dianjurkan sebelum berangkat sholat. Liqaulihi Buraidah radhiyallahu an, berdasarkan ucapan Buraidah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghdu yaumal fitri hatta yakula. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaghdu, tidak berangkat yaumal fitri pada hari raya Idul Fitri hatta yakula, sebelum dia itu makan terlebih dahulu. Wala yakula yaumul adha, dan Rasulullah itu tidak makan pada hari raya Idul Adha hatta yarji'a, sehingga beliau pulang dari sholat Idul Adha, fayakula min adkhiyati, lalu dia makan dari korban yang dia sembelih. Yang ketiga, at-takbir min lailatil aidaini. Kapan kita mulai takbir? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Mulai takbir pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri adalah pada malam Id. Umpamanya besok hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka malam seperti inilah kita sudah diperbolehkan untuk takbiran, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbiran yang diucapkan ketika pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Wa yastamiru fil adha ila akhir ayyami tasyrik. Hanya bedanya, kalau Idul Adha itu kita diperbolehkan mengumandangkan takbir sampai akhir hari tasyrik. Karena Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumut Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13, maka kita masih diperbolehkan takbiran ketika kita selesai sholat Idul Adha. Jadi Yaumut Tasyrik masih boleh takbiran. Maka bagi bapak-bapak yang menjadi imam, maka setelah salam sempatkanlah memimpin takbiran atau takbiran bersama-sama kepada makmum yang ikut jamaah. Nah, bagaimana kalau fitri? Wa fil fitri ila ayyakhrujal imam alaihim lisholah. Jadi Idul Fitri itu tidak sama takbirannya seperti Idul Adha, yaitu ketika imam sudah keluar. Jadi kalau imam sudah sampai di lapangan kemudian mau sholat, itulah terakhir masyarakat atau orang banyak. Nggak boleh kemudian habis sholat Idul Fitri kemudian kita takbiran, baik di masjid atau di musola atau di mana-mana, nggak boleh, karena waktunya sudah habis. Berbeda dengan Idul Adha yang tadi bisa ada kesempatan sampai ayyamut tasyrik. Yang keempat, al-khuruj ilal musola min tariqin warruju min ukhra. Maksudnya apa? Bahwa orang yang berangkat hari raya
sholat hari raya itu harus beda jalannya antara ketika kita berangkat sama ketika kita pulang. Umpamanya kita berangkatnya melalui jalan raya, maka nanti pulang jangan lewat situ lagi. Jadi harus berbeda antara pulang dengan berangkatnya. Kenapa? Li fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalik. Karena Rasulullah melakukan seperti itu. Jadi Rasulullah itu berbeda ketika beliau berangkat jalan yang sini, ketika pulang dia memakai jalan yang lain. Qala Jabir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma Id khalifat tariq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma Id, apabila beliau itu berangkat pada hari raya, khalafat tariq, ambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Nomor 5, antusolli fi sokhra illa li daruratin, bahwa sholat hari raya itu adalah di tanah yang lapang. Illa li darurah, kecuali dalam keadaan darurat, umpamanya hujan. Ada orang yang mengatakan, apa enggak enak di masjid? Toh masjid lebih suci daripada lapangan. Bukan masalah suci dan tidaknya, tapi karena memang Rasulullah itu melakukan seperti itu. Jadi ketika hari raya, Rasulullah itu selalu melakukan sholat di sokhra, di padang pasir. Kalau kita nggak punya padang pasir, ya tanah yang sangat luas. Kecuali dalam keadaan darurat, boleh kita sholat di masjid, kita sholat di musola, boleh. Limuwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sholatiha fi sokhra kama warada fi sahih. Karena hal semacam itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu melaksanakan sholat 2 hari raya. Nomor 6, at-tahni'ah biqaulil muslim li akhihi. Ya, tahni'ah itu namanya ucapan. Ketika kita itu berjumpa kepada saudara kita, apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkah. Jadi kalau kita berpapasan kepada saudara kita, ketika kita melaksanakan sholat hari raya, maka yang kita ucapkan adalah bukan minal aidin wal faizin, bukan, tapi yang kita ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkah, yang artinya taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima, minna amal kita, wa minka dan amal engkau atau kalian. Hal ini ada suatu riwayat, 5 ruya anna ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah kan idzal taqa ba'duhum min ba'din, apabila para sahabat itu berjumpa satu dengan lainnya, yaumal id, pada hari id, qalu, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ini yang kita ucapkan, bukan kita mengucapkan minal aidin wal faizin, tapi kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita kadang-kadang melihat makhluk Allah yang namanya semut. Semut itu persaudaraannya sangat kuat sekali. Kalau kita perhatikan semut umpamanya satu, semut itu ketika berpapasan dengan temannya, dia itu berhenti, jabatan tangan, ada yang rangkul-rangkulan.
Coba diperhatikan nanti. Semut itu ketika papasan dari sini dia salaman, dan ini semut. Kadang-kadang jumpa teman saja nggak nyopoh, nggak negur, apalagi salam, apalagi salaman. Padahal kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita, itu artinya kita mengucapkan, mendoakan kepada saudara kita untuk selamat, dan kita dijawab waalaikumsalam, kamu juga harus selamat. Tapi hati-hati Bapak, jangan sampai ada orang Kristen yang salam kepada panjenengan, yang salamnya itu adalah assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Celaka kamu. Kalau kita nggak paham, kita bodoh, kita nggak ngerti, dikiranya mereka itu mendoakan kita selamat, tapi mereka itu mendoakan kita celaka, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum. Berbeda antara assalamualaikum dengan assalamualaikum. Dan kalau salam itu loh, jangan dipanjangkan yang terakhir. Mungkin karena pengaruh Jawa barangkali, assalamualaikum, rumangsane sudah benar, rumangsane sudah enak, assalamualaikum, nggak ada wawunya, pendek, assalamualaikum. Nah itu yang benar. Seperti orang Jawa itu walau kuwata, la haula wala quwata, itu karena nggak bisa mengucapkan walau kuwata. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum, ini semut sudah mengajari kita. Yang kedua, semut itu tidak pernah putus asa. Coba perhatikan, semut itu ketika membawa makanan dan makanan itu jatuh, yang dibawa itu dia itu kembali mengambil lagi. Perhatikan, ketika dia membawa sesuatu makanan jatuh, diambil lagi, nggak ada kenal putus asa. Lah kita manusia yang dilengkapi oleh Allah akal, janganlah kita merasa putus asa. Sehingga kadang-kadang kalau orang itu putus asa, bisa kadang-kadang keluar dari akidah, nyambut gawe nggak pernah dapat, putus asa bunuh diri. Nyambut gawe nggak dapat rezeki, nggak dapat hasil, akhirnya minta kepada dukun-dukun supaya bisa memberi kekayaan. Ini berarti orang yang putus asa. Kata Allah, wala tai'asu mir rohillah. Yang ketiga, semut itu mempunyai kebiasaan gotong royong. Jarang kita temui semut itu ketika mendapatkan sesuatu dia bawa sendiri, tidak, digotong rame-rame dengan temannya. Nah inilah mengibaratkan kepada kita supaya kita dalam melaksanakan hidup di dunia ini, karena kita adalah makhluk sosial, maka harus gotong royong. Satu contoh kehidupan di masjid ini, ada ibu-ibu yang bagian masak, ada bapak-bapak yang bagian ngantarkan, ada ibu-ibu, oh saya nggak bisa ngantar, saya bisanya nyuci, ya nyuci. Ada yang nggak bisa nyuci, nggak bisa masak, nggak bisa membantu, ya saya punya makanan, saya punya air, saya punya nasi. Karena kita nggak bisa, itulah ta'awanu alal birri wa taqwa. Itu yang harus kita miliki, tidak hanya dimiliki oleh semut. Dan yang terakhir, semut itu adalah dia mempunyai perencanaan masa depan. Artinya apa? Kalau dia mendapatkan rezeki dari Allah itu tidak langsung dihabiskan, disimpan untuk persiapan masa paceklik, untuk masa krisis. Ketika krisis, maka barulah simpanan-simpanan yang ada di gudang itu dikeluarkan untuk makan. Itu semut. Jadi binatang semut itu kalau kita amati
Masya Allah, menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi guru kita untuk hidup dengan persaudaraan yang sangat kuat. Kemudian yang terakhir, adab daripada hari raya itu adamul haraji fit tawassu'i fil akli wasyurbi wallahwi al mubah. Bahwa ketika kita itu melaksanakan hari raya ada kelonggaran. Kelonggaran apa? Satu, makan. Biasanya kebiasaan kita kalau hari raya itu makan kita berbeda. Kalau makan biasa-biasa cukup iwak dodok, iwak gereh. Tapi kalau untuk lebaran biasanya kita itu ikan pitik, ikan wedhus, ikan sapi, itu loh boleh. Mau sekali-kali saja kok. Wasyurbi umpamanya minum juga boleh, diberi kelonggaran oleh Allah. Yang biasanya minumnya air putih, ada tamu diberi air putih. Kalau hari raya marjan. Apalagi yang enak-enak susu, kopi, boleh. Wallahi al-mubah, dan hiburan-hiburan yang diperbolehkan, nyanyi-nyanyi yang diperbolehkan, yang tidak mengandung melalaikan kepada ibadah, yaitu dibolehkan di dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah ilmu-ilmu yang kita peroleh dari belajar kita jangan hanya sekedar itu masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan. Hendaklah kita itu mengamalkan dengan dasar ilmu, dan ilmu yang kita punyai harus kita amalkan. Saya kira untuk pengkajian kitab Minhajul Muslim pada malam hari ini saya cukupi dan saya akhiri, dan insya Allah kita teruskan minggu depan, yaitu tentang sholatul kusuf, yaitu sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.